Aku kaget melihat saldo ATM aku 7,4 miliar setelah perceraian. Ternyata selama ini suamiku hanya menumpang hidup, dan ibuku diam-diam menyelamatkanku. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Anissa menata piring di meja makan sambil tersenyum melihat Raka menuangkan kopi panas. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela ruang tamu, membiaskan cahaya hangat ke lantai kayu. Raka duduk, mengelus rambut Anissa ringan. "Pagi, cantik," katanya sambil tersenyum. "Pagi," jawab Anissa, menyeka tangan pada apron. "Tidurmu nyenyak?" Raka mengangguk, menatap secangkir kopinya. "Lumayan. Tapi aku lihat tagihan listrik bulan ini agak tinggi. Kau tahu, Anissa, aku pikir kita harus lebih hemat mulai sekarang." Nada suaranya ringan, tapi ada ketegasan halus yang menancap. Anissa mengangguk pelan, menahan sedikit rasa sesak. Ia terbiasa mengelola sebagian pengeluaran rumah tangga sendiri sejak sebelum menikah. Namun, melihat Raka tiba-tiba menyinggung masalah keuangan membuatnya merasa sedikit terpojok. "Ya, aku bisa cek lagi, mungkin ada yang terlewat," jawabnya sambil tersenyum, mencoba tetap tenang. Raka mencondongkan tubuh ke depan. "Aku cuma ingin memastikan semuanya tertata dengan baik. Aku kan khawatir kalau ada yang salah, kita bisa rugi." Ada nada dominan dalam suaranya, tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat Anissa merasakan tekanan. Setelah sarapan, Anissa membersihkan meja, sedangkan Raka duduk membaca koran. Ia mengamati gerakan Anissa yang sigap dan tenang. Dalam hati, ia menghargai ketekunan istrinya, tetapi ego dominan membuatnya ingin mengatur setiap detail rumah tangga. Anissa menyadari hal itu dan menahan diri. Ia tidak ingin memicu konflik di pagi hari. Di dapur, ketika Anissa hendak memeriksa saldo rekening untuk kebutuhan belanja mingguan, Raka muncul dari belakang. "Biarkan aku yang urus, ya? Kau bisa fokus ke rumah dan pekerjaanmu," katanya sambil menepuk bahunya ringan. Anissa tersenyum tipis, mencoba menerima permintaan itu, meski hatinya sedikit mengganjal. "Kalau begitu, aku serahkan padamu," katanya. Sejak menikah, Anissa terbiasa mandiri, tapi menerima bantuan bukan masalah. Yang mengganggu adalah nada Raka yang seolah menegaskan bahwa ia harus mengontrol. Sekarang, ada sesuatu dalam cara Raka menyampaikan yang membuat Anissa sadar. Ini bukan sekadar perhatian, tapi awal kontrol yang lebih ketat. Malamnya, mereka duduk di sofa menonton acara favorit. Raka memesan makanan melalui aplikasi dan menatap layar ponselnya. "Aku pikir kita harus catat pengeluaran tiap bulan. Jadi kita bisa lihat jelas kemana uang kita pergi," katanya, seakan itu ide yang sangat bijak. Anissa menelan ludah. "Aku sebenarnya sudah membuat catatan sendiri, tapi kalau kau ingin, kita bisa gabungkan," jawabnya dengan lembut. Ia tidak ingin memperdebatkan hal sepele di awal pernikahan. Raka mengangguk puas. "Bagus, nanti aku buat formatnya biar lebih rapi. Kau tahu, ini untuk kebaikan kita berdua." Ia tersenyum, tapi ada ketegasan yang terselip di balik senyum itu. Saat lampu kamar tidur menyala, Anissa duduk di tepi tempat tidur, menatap Raka yang tengah menulis sesuatu di buku catatannya. Ia merasa ada ketegangan kecil yang mengalir, sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. "Raka, kau selalu begitu memperhatikan detail," katanya pelan. Raka menoleh, tersenyum tipis. "Aku cuma ingin semua berjalan lancar. Aku sayang padamu, Anissa. Aku ingin kita sukses bersama." Anissa mengangguk, merasakan hangat dari kata-katanya, tapi juga sedikit cemas. Ada perasaan aneh yang belum bisa ia jelaskan. Seolah ada garis tipis antara perhatian dan kontrol. Ia menarik napas panjang, menenangkan diri, menutup mata sejenak. Di luar jendela, lampu jalan mulai menyala, dan suara kendaraan dari jalanan kota terdengar samar. Anissa tahu, ini baru awal perjalanan rumah tangga mereka. Sebuah kebahagiaan yang tampak sempurna, tetapi mulai menunjukkan celah-celah kecil. Sebuah ketegangan yang tidak bisa ia abaikan sepenuhnya. Dengan hati-hati, ia bangkit, menatap bantal di sofa, dan menatap Raka yang masih fokus menulis. "Semua akan baik-baik saja," bisiknya pada diri sendiri. Namun, di balik kata-kata itu, ada kesadaran halus. Dinamika rumah tangga mereka mulai bergeser, dan ia harus tetap waspada. Anissa menutup lampu, membiarkan diri tenggelam dalam keheningan malam. Senyum Raka tetap ada di pikirannya,
namun perasaan tegang itu tetap membekas. Sebuah pertanda bahwa kebahagiaan yang terlihat harmonis itu, meski nyata, mulai menyimpan ketidaknyamanan kecil yang menunggu waktu untuk terungkap. Pagi itu, cahaya matahari menembus tirai tipis kamar tidur Anissa. Ia berdiri di depan cermin, menyisir rambut panjangnya sambil memikirkan perbincangan kemarin malam dengan Raka. Ada rasa hangat dari perhatian suaminya, tapi sesuatu terasa berbeda. Sedikit menekan, sedikit mengatur. Di meja makan, Raka sudah menyiapkan sarapan. Ia menatap Anissa sambil mengaduk kopi. "Anissa, aku sudah buat daftar belanja untuk minggu ini," katanya, menepuk kertas yang rapi di meja. "Aku pikir kita harus ikuti ini supaya pengeluaran kita lebih terkendali." Anissa tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa mengatur belanja sendiri. "Baik, aku lihat sebentar," jawabnya lembut. Ia menunduk dan memeriksa daftar itu. Semua tertulis rapi, tapi ada beberapa item yang biasanya Anissa beli sesuai kebutuhan spontan, seperti bahan makanan segar atau kebutuhan rumah tangga mendadak. Dan satu lagi, Raka menambahkan cepat, nada suaranya sedikit menekan. "Mulai minggu depan, semua pengeluaran harus aku yang catat. Jadi kita bisa lihat detail tiap transaksi." Anissa menelan ludah. Ia tahu ini bukan sekadar perhatian, tapi dorongan untuk mengambil alih kendali. "Kalau kau ingin begitu, aku bisa memberimu semua catatan lama, tapi aku ingin tetap tahu pengeluaran harian kita," jawabnya hati-hati. Ia berusaha terdengar kooperatif, meski dalam hatinya ada sedikit rasa tidak nyaman. Raka mengangguk, tetapi ada senyum tipis yang membuat Anissa merasa ada garis antara perhatian dan kontrol yang semakin jelas. "Bagus. Aku senang kau mengerti," katanya sambil menyeruput kopi. Sehari berjalan dengan rutinitas biasa. Anissa menyiapkan dokumen pekerjaan dari laptopnya. Raka memeriksa laporan pengeluaran yang ia catat sendiri. Anissa mulai menyadari ada pola baru. Raka selalu ingin memastikan keputusan finansial rumah tangga berada di tangannya, tanpa memberikan ruang bagi Anissa. Sore harinya, saat Anissa hendak pergi ke pasar membeli beberapa kebutuhan segar, Raka menghentikannya. "Aku pikir kau tidak perlu repot ke pasar. Aku bisa belikan semuanya. Kau fokus ke pekerjaan saja." Nada suaranya seolah melindungi, tapi ada ketegasan yang tidak bisa diabaikan. Anissa tersenyum tipis, menahan perasaan gusar. "Baik, kalau begitu. Tapi aku ingin tetap memilih sayur dan buah sendiri. Aku suka yang segar," katanya lembut. Raka menatapnya sebentar, lalu mengangguk. "Oke, kau bisa pilih sendiri, tapi sisanya biar aku yang tangani. Aku pikir itu lebih efisien." Selama perjalanan singkat ke dapur dan kemudian ke meja kerja, Anissa merenung. Ia menyadari Raka mulai mengambil alih banyak aspek kecil rumah tangga. Awalnya tampak seperti perhatian, tapi lama-kelamaan mengurangi ruang kebebasan Anissa. Ia mulai mencatat semua pengeluaran dan tindakan Raka di kepala, sambil menyusun strategi agar tetap bisa mandiri secara finansial tanpa menimbulkan konflik. Malamnya, mereka duduk di sofa menonton berita. Raka menatap layar ponsel sambil mengetik sesuatu di catatannya. "Aku juga sudah buat jadwal pengeluaran bulanan untuk bulan depan. Aku akan kirimkan ke emailmu. Kau bisa cek, tapi jangan ubah apapun, ya." Anissa menelan ludah. Ada campuran emosi dalam dirinya. Ia menghargai ketelitian Raka, tapi ia merasa haknya dikurangi. "Aku akan cek, tapi aku ingin tetap bisa memberikan masukan. Kita kan tetap pasangan," jawabnya hati-hati, memilih kata-kata yang halus agar tidak memicu pertengkaran. Raka menoleh sebentar, matanya menatap dalam. "Aku tahu, tapi aku pikir kau bisa percaya aku. Aku cuma ingin semuanya rapi," katanya, nada lembut tapi tegas. Setelah Raka tertidur, Anissa duduk di tepi tempat tidur, menatap langit-langit kamar. Ia menarik napas panjang. Hatinya campur aduk. Ia ingin tetap menghormati Raka, tapi ia juga merasa harus menjaga kemandirian. Selama beberapa minggu terakhir, ia mulai menyusun catatan pengeluaran rahasia, menyimpan sebagian uang di rekening yang hanya ia akses. Anissa tahu langkah itu penting. Jika suatu saat terjadi hal yang tak diinginkan, ia masih punya kendali atas sebagian hidupnya sendiri. Ia menutup mata sejenak, merasakan ketegangan yang belum jelas sumbernya, tapi sudah cukup untuk membuatnya waspada. Di dapur, lampu malam tetap menyala, menyoroti piring yang belum dicuci. Suasana rumah tenang, tapi Anissa merasakan adanya pergeseran halus dalam dinamika rumah tangga mereka. Perhatian Raka, yang dulu menenangkan, kini mulai memunculkan ketegangan kecil yang terus-menerus.
Ia menarik selimut ke tubuhnya dan duduk beberapa saat, merenung. Raka tertidur pulas di sampingnya, tak menyadari pikiran Anissa yang penuh pertimbangan. Ia tahu ia harus bijak, tetap sabar, dan menahan diri. Namun di balik ketenangan itu, ada kesadaran bahwa kebahagiaan yang tampak harmonis perlahan mulai bergeser. Anissa menutup mata, menenangkan diri, dan membisikkan dalam hati, "Aku harus tetap kuat dan mandiri, walau semuanya tampak baik, aku tidak bisa lengah." Rasa dilema itu tetap ada, tapi ia memilih tetap tenang, menyadari bahwa kesabaran dan strategi adalah cara terbaik untuk menjaga rumah tangga dan dirinya sendiri. Anissa menatap layar ponsel, menahan napas sejenak sebelum menekan tombol panggilan video. Wajah Ibu Dewi muncul di layar, tersenyum hangat. "Halo, Nak. Apa kabar hari ini?" "Baik, Bu," jawab Anissa pelan, suaranya terdengar agak berat. Ia menarik napas panjang. "Sebenarnya, aku ingin cerita tentang Raka. Ada beberapa hal yang membuatku tidak nyaman." Ibu Dewi mengangguk pelan, mencondongkan tubuh ke depan. "Ceritakan saja, Anissa. Ibu selalu di sini untukmu." Suaranya lembut tapi tegas, memberi ruang aman bagi Anissa untuk terbuka. Anissa menunduk, memeluk tubuhnya sendiri sebentar. Sejak beberapa minggu terakhir, Raka mulai lebih banyak mengatur keuangan rumah tangga. Dia ingin semua catatan dan pengeluaran ada di tangannya. "Aku tahu dia peduli, tapi aku merasa dikendalikan, Bu." Ibu Dewi diam sejenak, menatap Anissa dengan mata penuh perhatian. "Nak, kau selalu mandiri dan bijaksana. Aku tahu itu bukan hal sepele untukmu. Apalagi kalau seseorang yang kau cintai mulai mengekang kebebasanmu, meski dengan alasan baik. Kau merasa tidak nyaman, itu wajar." Anissa menarik napas dalam, menahan perasaan campur aduk. "Aku ingin tetap menghormatinya, Bu. Tapi di sisi lain, aku merasa hakku dikurangi. Aku takut jika ini terus berlanjut, aku akan kehilangan kendali atas hidupku sendiri." Ibu Dewi mengangguk, menatap layar seakan menembus jauh ke mata Anissa. "Nak, kadang orang yang kita cintai bisa tanpa sadar membuat kita terpojok. Tapi ibu akan selalu melindungimu. Kau harus tetap mandiri. Dan kalau suatu saat keadaan memburuk, ibu sudah menyiapkan cara untuk membantumu. Kau tidak perlu khawatir sendiri." Air mata Anissa hampir jatuh. Ada rasa lega karena bisa bicara dengan seseorang yang selalu memahami, tapi juga cemas memikirkan kemungkinan yang akan datang. "Bu, terima kasih. Aku merasa sedikit lega mendengar itu. Tapi aku tetap takut." Ibu Dewi tersenyum lembut. "Tak apa, Nak. Takut itu manusiawi. Tapi jangan biarkan rasa takut menghalangi langkahmu. Kau harus tetap cerdas, tetap kuat, dan selalu memikirkan keselamatanmu, emosional dan finansial. Jangan biarkan rasa sayang membuatmu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri." Anissa mengangguk, menahan gemetar di tangan. Aku akan coba. Aku cuma ingin semuanya berjalan baik tanpa konflik yang besar." Ibu Dewi menepuk layar ponsel seakan menepuk bahu Anissa. "Aku tahu, Nak. Tapi kau juga harus sadar. Ada batas. Jangan menunggu sampai semuanya terlalu jauh. Kau harus tahu kapan harus tegas dan bertindak. Ibu akan ada di sampingmu setiap langkah." Anissa menatap layar, merasakan hangat dan ketenangan yang perlahan masuk ke hatinya. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia tidak sendiri. Ada ibu yang selalu mengawasi dan siap membantu. Namun, kecemasan masih tersisa, samar tapi nyata. "Bu, bagaimana caranya aku bisa tetap menjaga harga diriku tapi tidak membuat Raka marah?" tanya Anissa pelan, matanya berkaca-kaca. Ibu Dewi tersenyum, suara lembut tapi tegas. "Nak, kau tidak bisa mengontrol reaksinya. Tapi kau bisa mengontrol dirimu sendiri. Tetap tenang, tetap sabar, dan tetap mandiri. Semua tindakanmu harus logis, bukan emosional. Dan kalau nanti kau merasa terancam, emosi atau finansial, ibu sudah menyiapkan langkah untuk memastikan kau aman." Anissa mengangguk, menelan ludah. Ada rasa lega yang baru muncul, seperti beban ringan yang ditopang oleh dukungan ibu. Namun, di balik rasa lega itu, ada kesadaran bahwa ia masih harus waspada. Dinamika rumah tangga mereka tidak akan berhenti, dan ia harus siap menghadapi segala kemungkinan. "Terima kasih, Bu," bisik Anissa, senyum tipis menghiasi wajahnya. "Aku akan ingat semua nasihat ibu." Ibu Dewi mengangguk, matanya tetap menatap hangat. "Kau anak yang cerdas, Nak. Kau tahu harus melakukan apa. Tapi jangan takut untuk meminta bantuan. Ibu selalu ada untukmu."
Ingat itu. Anissa menghela napas panjang, merasa sedikit lega. Ada ketenangan dalam hati karena bisa curhat dan menerima dukungan. Namun, kecemasan tetap ada, halus tapi nyata, karena ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan keseimbangan rumah tangga dan kemandiriannya. Ia menutup layar ponsel, menatap dinding kamar sejenak, dan membayangkan strategi yang harus ia lakukan agar tetap mandiri tanpa menimbulkan konflik besar. Hati Anissa sedikit ringan, tapi kewaspadaan tetap terjaga. Malam itu, ia tidur dengan perasaan campur. Lega karena ada ibu yang mendukung, namun juga cemas menghadapi perubahan sikap Raka yang mulai dominan. Malam itu, suara hujan menimpa atap rumah dengan ritme deras. Anissa menyiapkan makan malam di dapur, aroma tumisan sayuran memenuhi ruangan. Raka masuk tanpa mengetuk, wajahnya tegang. Anissa, aku lihat pengeluaran minggu ini agak membengkak. Kau harus jelaskan. Suaranya datar tapi keras, menekan. Anissa menahan napas, menaruh spatula di atas wajan. Raka, aku sudah mencatat semua belanja, hanya beberapa kebutuhan tambahan yang muncul mendadak. Jawabnya lembut, mencoba menenangkan situasi. Raka mengerutkan alis. Aku tidak mau alasan, Anissa. Semua harus jelas. Aku capek kalau terus-menerus ada hal-hal yang tidak aku pahami. Serahkan catatannya sekarang. Nada suaranya tegas, tidak memberi ruang diskusi. Anissa menunduk, menahan rasa frustrasi. Baik, tapi aku ingin kau tahu, aku selalu mengelola semuanya dengan teliti, katanya pelan. Ia tahu menolak bisa memicu pertengkaran lebih besar. Raka melangkah mendekat, memegang lembar daftar belanja yang terselip di meja. Aku sudah bilang, aku yang ingin memegang kendali. Kau harus percaya aku bisa mengatur keuangan rumah tangga ini. Tidak ada lagi catatan yang tersembunyi. Hati Anissa berdebar, tapi ia menahan diri. Ia tahu ada risiko jika ia mengungkapkan ketidaknyamanannya terlalu keras. Secara diam-diam, selama beberapa hari terakhir, ia sudah mulai menulis pengeluaran rumah tangga di buku catatan kecil yang disembunyikan, dan menyalin sebagian informasi ke rekening online yang hanya bisa diaksesnya sendiri. Raka, kau tidak perlu menguasai semuanya. Aku juga bisa mengatur, ucap Anissa sambil menahan gemetar di tangan. Raka menghela napas, lalu membentak sedikit lebih keras. Kau dengar aku, Anissa. Aku yang memutuskan bagaimana pengeluaran harus dicatat dan dikontrol. Kalau kau tidak patuh, jangan salahkan aku kalau semuanya berantakan. Anissa menunduk, menelan ludah. Kata-kata itu menimbulkan ketegangan di dadanya. Ia merasa seperti berada di sudut, terpojok oleh ketegasan Raka. Namun, di balik rasa takut itu, ada tekad halus. Ia tidak akan membiarkan dirinya kehilangan kendali total atas hidupnya. Sambil menyiapkan piring, Anissa mulai berpikir cepat. Ia harus tetap sabar, tapi juga cerdik. Satu langkah yang sudah ia siapkan, mencatat pengeluaran secara rahasia, mulai terasa penting. Ia harus memastikan bahwa meski Raka mengontrol sebagian besar pengeluaran, Anissa tetap memiliki akses ke informasi keuangan dan sedikit ruang kebebasan. Aku akan tetap mencatat untuk kebutuhan pribadi dan keamanan kita, katanya akhirnya, nada lembut tapi tegas. Ini bukan untuk menentangmu, Raka, tapi untuk memastikan kita tetap aman. Raka menatapnya, ekspresi campur antara kesal dan tak percaya. Kau, tetap saja keras kepala, gumamnya. Ia kembali menulis di catatan, wajahnya tegang, tidak mau membahas lebih jauh. Setelah makan malam, Anissa membersihkan meja sendirian. Raka duduk di sofa, menatap ponselnya. Suasana hening, tapi ketegangan terasa. Anissa sadar, ini bukan hanya soal uang. Ini soal kontrol, dominasi, dan batas-batas yang perlahan diuji. Ia merasakan diri terjebak di antara menjaga rumah tangga dan menjaga diri sendiri. Setelah Raka pergi tidur, Anissa duduk di ruang kerja kecil di rumah. Ia membuka buku catatan rahasianya, menuliskan pengeluaran harian dengan detail. Jumlah, kebutuhan, tanggal, dan tujuan tiap pengeluaran. Setiap baris adalah langkah kecil untuk mempertahankan kemandirian. Hatinya masih penuh dilema, tetapi strategi itu memberinya sedikit rasa aman. Di luar, hujan terus mengguyur. Anissa menatap jendela, merenung. Ia menyadari bahwa ini baru permulaan. Raka akan terus menuntut kontrol, tapi ia juga harus menjaga harga diri dan kebebasan finansialnya. Ia menulis beberapa catatan lagi, menata strategi ke depan. Rekening cadangan, catatan pengeluaran tersembunyi, dan cara menghadapi konfrontasi jika terjadi. Rasa terjebak tetap ada,
Tekanan dari Raka, perasaan tidak nyaman yang semakin nyata, dan ketakutan kehilangan ruang mandiri. Namun, untuk pertama kalinya, ada secercah keyakinan. Anissa menyusun langkah yang akan memberinya kendali atas sebagian hidupnya sendiri. Ia menutup buku, menarik napas panjang, dan menatap langit malam di luar jendela. Aku harus tetap kuat, bisiknya pelan. Aku tidak bisa lengah, tapi aku bisa bertahan dan tetap mandiri. Di sudut hatinya, ia merasakan campuran dilema dan tekad. Terjebak, iya. Tapi untuk pertama kalinya, Anissa merasa bahwa meski rumah tangga mereka mulai retak, ia masih memiliki alat dan strategi untuk melindungi dirinya sendiri, dan itu memberinya sedikit ketenangan di tengah tekanan yang terus meningkat. Anissa duduk di ruang tamu, tangan gemetar memegang secangkir teh hangat. Raka berdiri di depannya, wajah tegang, mata menatap lurus. Anissa, aku sudah bilang berkali-kali. Serahkan akses rekening kita. Aku perlu tahu semua transaksi. Suaranya tegas, hampir memaksa. Anissa menelan ludah, menatap secangkir teh yang mulai mendingin. Hatinya hancur, bukan karena kata-kata Raka semata, tetapi karena rasa pengkhianatan halus yang mulai menggerogoti kepercayaan. Ia tahu semua uang yang ia kelola selama ini adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Sebagian disisihkan dengan rapi dan disimpan secara rahasia. Namun, ia harus tetap tenang. Raka, aku tidak bisa begitu saja menyerahkan semuanya. Jawabnya lembut, menahan emosi yang hampir pecah. Aku menghargai perhatianmu, tapi aku juga harus menjaga sebagian kendali atas hidupku sendiri. Raka melangkah mendekat, menatap mata Anissa dengan tajam. Kau harus percaya padaku. Aku cuma ingin semua rapi dan jelas. Jangan buat masalah dari hal sepele. Anissa menghela napas panjang. Suara Raka terdengar keras, tapi dalam hatinya ia memilih ketenangan. Ia tahu konfrontasi langsung hanya akan membuatnya tersudut. Ia menunduk sejenak, lalu berkata dengan suara stabil. Aku tahu kau peduli, tapi ini bukan soal sepele. Ini soal harga diriku, tentang kemandirian yang sudah aku pertahankan sejak lama. Raka memutar mata, frustrasi jelas terpancar. Ia berjalan ke sofa dan duduk, memukul ringan meja kopi. Kau terlalu keras kepala. Ini rumah tangga kita, Anissa. Semua harus terbuka, termasuk rekening. Anissa menunduk, menatap meja, pikirannya berlari cepat. Ia tidak bisa menyerahkan semua akses. Ia tahu Raka tidak akan mengerti jika ia menjelaskan panjang lebar. Malam itu, ia memutuskan untuk berbicara dengan Ibu Dewi. Dengan tangan gemetar, Anissa menyalakan ponsel dan menghubungi ibunya. Setelah beberapa nada dering, wajah Ibu Dewi muncul di layar, tersenyum lembut. Nak, kau baik-baik saja? Tanyanya. Bu, aku. Raka, dia memaksa aku menyerahkan rekening. Aku, rasanya hancur. Bu. Anissa meneteskan air mata, suara bergetar. Aku ingin tetap tenang, tapi aku merasa seperti kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Ibu Dewi mencondongkan tubuh, tatapannya hangat tapi tegas. Nak, aku tahu ini sulit. Kau tidak salah merasa terluka. Tapi jangan biarkan ketakutan membuatmu kehilangan harga diri. Kau punya hak untuk melindungi dirimu, dan kau harus tetap mandiri. Anissa mengangguk, menarik napas dalam. Tapi Bu, aku takut kalau aku menentang, semuanya akan makin buruk. Aku takut Raka marah, dan aku takut konflik akan jadi lebih besar. Ibu Dewi tersenyum lembut. Nak, kau harus sadar satu hal. Rasa takut itu wajar, tapi tidak boleh menghalangi langkahmu. Kau tidak harus melawan dengan keras, tapi kau bisa melindungi diri dengan cerdas. Jangan biarkan orang lain menguasai hidupmu sepenuhnya. Kalau perlu, ibu akan membantumu menyelamatkan sebagian harta dan mengamankan masa depanmu. Anissa menatap layar, air mata mulai menetes. Ada rasa lega yang muncul, tapi juga cemas. Ia tahu ibunya selalu siap mendukung, tapi langkah yang harus ia ambil tetap harus berani. Bu, aku mengerti. Aku akan lakukan. Aku harus menjaga diriku sendiri, tapi tetap sabar. Ibu Dewi mengangguk. Ya, Nak, tetap tenang, tetap kuat. Jangan biarkan kemarahan atau tekanan membuatmu kehilangan fokus. Kau tahu harus melakukan apa. Ibu di sini untuk mendukungmu. Setelah panggilan berakhir, Anissa menutup mata sejenak. Ia merasakan campuran rasa hancur, lega, dan cemas. Malam itu, ia menyadari satu hal. Ia tidak bisa terus menahan diri. Ia harus mengambil langkah lebih berani, tetap logis, tapi tegas. Ia harus memastikan sebagian hidup dan keuangannya aman,
bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan Raka dalam situasi tertentu. Anissa bangkit dari sofa, menyalakan laptopnya, dan membuka catatan rahasia yang selama ini ia simpan. Satu persatu transaksi dicatat ulang, rekening cadangan diperiksa, dan strategi untuk melindungi kemandirian finansialnya mulai tersusun jelas. Hatinya masih terombang-ambing antara takut dan lega, tetapi ada rasa kontrol yang perlahan kembali padanya. Ia menatap layar, napas dalam, dan berbisik pada diri sendiri. Aku harus tetap kuat. Aku tidak bisa menyerah pada ketakutan. Aku harus melindungi diriku sendiri, sekalipun itu berarti harus berani menghadapi Raka. Malam itu, Anissa tidur dengan campuran emosi. Hatinya berat karena tekanan dari Raka, tapi di baliknya ada tekad baru, sebuah keputusan untuk tidak lagi pasif. Ia tahu bahwa langkah berikutnya akan menentukan arah rumah tangga dan masa depannya. Ia merasa hancur, tapi tetap tenang. Dan dalam ketenangan itu, ada keberanian yang perlahan tumbuh. Pagi itu, Anissa duduk di ruang kerjanya, tumpukan dokumen rapi di meja. Napasnya tertahan sejenak saat ia menatap surat-surat yang harus ditandatangani dan difotokopi untuk persidangan perceraian. Tangannya gemetar sedikit, tapi matanya menatap tajam. Ia tahu ini langkah penting, menentukan arah hidupnya dan mengamankan masa depannya. Ponsel berdering. Wajah Ibu Dewi muncul di layar video call. "Nak, kau siap?" tanya ibunya lembut namun tegas. Anissa menarik napas panjang. "Siap, Bu. Aku sudah mulai menyiapkan dokumen. Tapi aku ingin memastikan semuanya rapi dan aman." Ibu Dewi mengangguk, senyum tipis di wajahnya. "Bagus. Ingat, Nak, jangan biarkan Raka tahu semua yang kita lakukan. Kita harus berhati-hati, tapi tetap tegas. Aku juga akan memastikan sebagian hartamu aman, jadi kau punya kendali penuh atas masa depanmu." Anissa menunduk, menahan perasaan lega yang bercampur cemas. "Terima kasih, Bu. Aku merasa lebih kuat kalau ada ibu di sampingku." "Selalu, Nak. Sekarang, kita mulai dari dokumen. Aku sudah siapkan format yang sesuai hukum. Kau tinggal lengkapi dengan data pribadi, catatan keuangan, dan bukti-bukti lain yang bisa mendukung," Ibu Dewi menjelaskan. Anissa membuka lembar-lembar dokumen, menyalin data dengan hati-hati. Ia mencatat semua transaksi keuangan yang pernah terjadi, menyusun daftar aset rumah tangga, rekening bersama, dan tabungan. Setiap langkah dilakukan dengan presisi. Tidak ada yang bisa menyinggung hukum, tapi tetap menjaga agar sebagian harta tetap aman di rekening yang hanya ia akses. "Bu, kalau Raka melihat dokumen ini, apa dia bisa menuntut lebih?" tanya Anissa, suara rendah. Ibu Dewi tersenyum, menatap layar dengan tenang. "Tidak, Nak. Semua sudah sesuai prosedur. Kau hanya harus tetap tenang dan jangan terprovokasi. Yang penting, semua tercatat rapi, dan sebagian hartamu aman. Kau tidak akan dirugikan." Anissa menunduk, menyalin daftar aset rumah dan rekening yang ia miliki. Ia merasakan campuran ketegangan dan keberanian. Selama ini ia merasa terpojok, tapi sekarang setiap langkah yang ia lakukan memberinya rasa kontrol. Ia tahu bahwa meskipun Raka mencoba menekan, ia masih bisa melindungi dirinya sendiri. Sore harinya, setelah menyelesaikan sebagian dokumen, Ibu Dewi mengirim pesan singkat. "Nak, sebagian rekening sudah aku amankan. Tidak ada yang bisa diakses selain olehmu. Kau punya ruang bernapas, jangan khawatir." Anissa membaca pesan itu berkali-kali, merasakan lega yang dalam. Namun di sisi lain, ada kesadaran, perceraian bukan hanya tentang dokumen dan uang. Ini tentang menghadapi Raka, menghadapi perubahan rumah tangga yang selama ini ia anggap aman. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menatap dokumen yang tersusun rapi di meja. Malamnya, Anissa duduk di ruang kerja, meninjau semua catatan dan dokumen. Ia memeriksa daftar transaksi, aset, dan tabungan yang telah disembunyikan. Setiap lembar diperiksa ulang, memastikan tidak ada celah. Hatinya berdebar, tapi fokusnya penuh. Ia tahu bahwa persiapan ini akan menentukan lancarnya proses perceraian dan keselamatan finansialnya. Terdengar suara hujan lembut di luar, menambah kesunyian malam. Anissa menatap laptopnya, menyalin dokumen terakhir. Ia menutup semua file, menyimpan catatan cadangan di tempat aman. Setiap langkah diambil dengan hati-hati, tetapi tetap tegas. "Bu, aku rasa aku sudah siap," bisik Anissa saat menatap layar ponsel, meski Ibu Dewi sudah tidak lagi di layar. "Semua dokumen sudah rapi, harta aman, dan aku tahu apa yang harus dilakukan."
Ia menyalakan lampu meja, menatap tumpukan dokumen terakhir yang siap dibawa ke pengacara. Hatinya dipenuhi perasaan campur aduk, tegang, waspada, tapi juga kuat. Ia merasa bahwa untuk pertama kalinya, ia benar-benar memegang kendali atas sebagian hidupnya sendiri. Anissa menutup laptop, berdiri, dan berjalan ke jendela. Pandangannya menembus hujan yang mulai reda. Ada kesunyian yang menenangkan, dan di dalamnya muncul rasa percaya diri yang baru. Ia tahu langkah berikutnya akan berat, tetapi ia sudah menyiapkan diri, strategi, dokumen, dan keberanian untuk menghadapi Raka dan memastikan masa depannya aman. Di sudut hatinya, rasa lega perlahan muncul, meski kecemasan tetap ada. Ia menyadari bahwa keputusan ini bukan hanya tentang perceraian, tapi tentang harga diri, kemandirian, dan kontrol atas hidupnya sendiri. Dengan napas tenang, Anissa menatap dokumen yang tersusun rapi dan tersenyum tipis. Ia siap. Pagi itu, udara di luar pengadilan terasa dingin dan tegang. Anissa menggenggam tasnya erat. Napasnya teratur meski jantung berdetak cepat. Ia menatap gedung megah di depannya, menyadari bahwa hari ini akan menjadi titik balik hidupnya. Begitu memasuki ruang sidang, Anissa disambut oleh pengacara yang sudah menyiapkan dokumen-dokumen. "Semua sudah siap, Bu Anissa. Tinggal jalani dengan tenang," kata pengacara dengan nada menenangkan. Anissa mengangguk, menahan rasa gugup. Di kursi seberang, Raka duduk dengan wajah tegang, sesekali menatapnya dengan sorot mata tajam. Ada ketegangan yang jelas di udara. Dua orang yang pernah mencintai, kini dihadapkan pada batas akhir rumah tangga mereka. Hakim mengetuk palu, membuka sidang. "Kita mulai sidang perceraian antara Anissa dan Raka. Silakan kedua pihak menyampaikan pernyataan pembuka." Raka berdiri pertama, suaranya terdengar tegas, mencoba menampilkan ketenangan yang nyaris mengintimidasi. "Yang Mulia, saya berharap perceraian ini dapat diselesaikan dengan adil. Semua hak saya sebagai suami harus diperhitungkan." Ia menatap Anissa sejenak, seakan menuntut respons emosional. Anissa menarik napas panjang, menenangkan diri. Ia berdiri dengan posisi tegak, suara stabil tapi tegas. "Yang Mulia, saya berharap perceraian ini berjalan adil. Tujuan saya adalah memastikan hak saya, terutama hak finansial dan kebebasan pribadi, tetap terlindungi. Saya ingin proses ini berlangsung tertib dan tanpa konflik berlebihan." Ada desisan ringan dari Raka, tapi Anissa tidak menghiraukannya. Ia memeriksa dokumen di tangannya, daftar aset, bukti tabungan, catatan keuangan, semua rapi dan siap diajukan jika diperlukan. Semua langkah sudah dipersiapkan dengan matang. Pengacara Anissa maju, menyampaikan dokumen resmi dan menjelaskan posisi kliennya. "Yang Mulia, dokumen ini menunjukkan pengelolaan keuangan yang transparan dan langkah-langkah Anissa untuk memastikan haknya terlindungi. Tidak ada indikasi penyalahgunaan, hanya tindakan logis untuk menjaga kemandirian finansial klien kami." Raka berusaha menyela, nada suaranya meninggi. "Ini tidak adil. Semua aset kami harus saya kontrol." Hakim mengetuk palu, menenangkan. "Tenang, Pak Raka. Silakan lanjutkan setelah pihak Anissa selesai." Anissa menatap Raka sebentar, lalu fokus pada dokumen di tangannya. Ia menarik napas, menyadari satu hal, ketenangan adalah kekuatannya. Ia tidak perlu terprovokasi oleh intimidasi. "Yang Mulia," ia berkata, "setiap langkah yang saya ambil adalah untuk memastikan keamanan finansial dan kemandirian pribadi. Tidak ada niat menentang suami, hanya memastikan hak saya dihormati." Raka menepuk meja ringan, frustrasi jelas terlihat. Namun, Anissa tetap tenang, tidak ada keraguan di wajahnya. Setiap kata dan tindakan diperhitungkan, tidak emosional, tetapi tegas. Sidang berlanjut dengan saksi dan pengacara yang memeriksa dokumen lebih rinci. Anissa menatap layar dokumen dan catatan yang ia simpan dengan hati-hati selama berminggu-minggu. Semua bukti yang rapi membuat posisi Anissa semakin kuat. Di sela persidangan, Anissa merasa ada beban berat yang perlahan hilang dari bahunya. Tekanan selama berbulan-bulan, kontrol Raka, ketegangan rumah tangga, rasa takut kehilangan kendali, mulai berkurang. Ia menyadari bahwa ketenangan dan persiapan matang memberinya kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Ketika hakim mengetuk palu dan memberikan keputusan awal, Anissa menatap wajah Raka dengan tenang. Sidang ini berjalan lancar, dan semua dokumen serta hak masing-masing pihak dicatat secara hukum, kata hakim. Suasana ruang sidang tegang, tapi Anissa merasakan ketenangan yang berbeda. Raka duduk dengan wajah merah, frustrasi, namun Anissa tidak tergoyahkan. Ia menarik napas panjang,
menatap keluar jendela ruang sidang. Cahaya matahari menembus jendela, menyinari wajahnya. Ada rasa lega yang luar biasa, bukan karena kemenangan, tapi karena kebebasan emosional pertama yang ia rasakan setelah lama terjebak dalam tekanan rumah tangga. Anissa menutup matanya sebentar, merasakan napasnya tenang, tubuhnya rileks. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa meskipun rumah tangga mereka berakhir, ia masih memegang kendali atas hidupnya sendiri. Semua strategi, persiapan, dan ketenangan selama ini membuahkan hasil. Ia masih berdiri, tegas, dan mandiri. Saat keluar dari ruang sidang, Anissa berjalan dengan langkah ringan tapi mantap. Ia tahu jalan di depan tidak akan selalu mudah, tapi malam itu, untuk pertama kalinya, ia merasakan kebebasan emosional yang nyata. Tidak ada intimidasi yang bisa mengguncang ketegasan hatinya. Di jalan menuju mobil, Anissa menatap langit biru, menarik napas dalam. Hatinya lega, namun tetap waspada. Ia menyadari satu hal, meskipun pernikahan berakhir, hidupnya baru saja dimulai kembali, dengan kemandirian, harga diri, dan kendali atas masa depan yang kini sepenuhnya miliknya. Pagi itu, sinar matahari menyusup melalui jendela apartemen baru Anissa. Ia menarik napas dalam, merasakan udara segar yang berbeda dari rumah lama. Setiap sudut apartemen rapi, tertata sesuai selera dan kebutuhan sendiri. Inilah awal hidup baru yang ia ciptakan sendiri. Anissa menyalakan kopi dan menyiapkan sarapan sederhana. Tangannya cekatan, setiap gerakan terencana, memasak, menata meja, memeriksa jadwal pekerjaan. Ia tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Ini, hidupku sekarang, gumamnya pelan. Ponselnya berdering. Nama Raka muncul di layar. Anissa menahan napas, menekan tombol angkat. Halo, Raka. Suaranya tenang. Aku ingin bicara soal aset dan harta bersama. Suara Raka terdengar menekan, seperti mencoba mengintimidasi. Anissa menegakkan badan, menghela napas panjang. Raka, semua sudah diatur secara hukum. Aku sudah memenuhi kewajiban dan hakmu. Tidak ada yang perlu ditambah atau dikurangi. Raka terdengar frustrasi. Kau tidak bisa begitu saja menahan sebagian harta. Itu milik kita berdua. Anissa menatapnya tajam, tapi tenang. Aku tidak menahan. Aku hanya memastikan hak masing-masing pihak sesuai keputusan pengadilan. Semua sudah tercatat rapi. Aku menghargai hakmu, tapi aku juga berhak menjaga hakku sendiri. Raka terdiam sesaat, lalu mengakhiri panggilan dengan nada kesal. Anissa menaruh ponsel, menatap keluar jendela. Ada rasa lega, tidak karena menang atau kalah, tapi karena ia mampu menghadapi Raka dengan tenang tanpa kehilangan kontrol. Seusai itu, Anissa menata rumah. Ia menyapu lantai, menata rak buku, dan merapikan dapur. Setiap tindakan kecil memberinya rasa mandiri yang selama ini ia rindukan. Tidak ada yang mengatur, tidak ada yang menekan, hanya dirinya dan keputusannya sendiri. Setelah sarapan, Anissa membuka laptop untuk memeriksa pekerjaan. Ia menyiapkan laporan, membalas email klien, dan menyusun strategi bisnis sampingan yang selama ini ia rencanakan secara rahasia. Tangannya bergerak cepat, matanya fokus, dan wajahnya menunjukkan ketenangan seorang wanita yang menguasai hidupnya sendiri. Siang hari, ia menerima paket belanja dari aplikasi daring. Dengan cekatan, ia memeriksa barang, menata lemari, dan memastikan semuanya sesuai rencana. Tidak ada gangguan, tidak ada ketegangan, hanya aktivitas yang memberinya rasa stabil dan terkontrol. Tiba-tiba, suara pintu apartemen berdering. Anissa menoleh, sedikit terkejut, tapi tetap tenang. Ia membuka pintu, melihat Raka berdiri di depan dengan wajah cemberut. Aku ingin bicara sebentar soal sebagian aset rumah tangga, katanya menuntut. Anissa menatapnya langsung. Raka, semua hakmu sudah terpenuhi sesuai hukum. Aku tidak bisa menambahkan apapun lagi. Ini keputusan pengadilan, dan aku menghormatinya. Aku harap kau juga bisa menghormati keputusan itu. Raka mendengus frustrasi, mencoba menahan amarah. Kau tidak adil. Anissa menutup pintu perlahan, tenang tapi tegas. Tidak ada kata-kata yang terbuang sia-sia, hanya tindakan yang menunjukkan batas. Ia tahu, menghadapi Raka bukan soal emosi, tapi ketegasan dan logika. Setelah itu, Anissa duduk di sofa, menatap ruang apartemennya. Semua tertata, setiap benda ada tempatnya, dan ia merasakan stabilitas yang berbeda dari sebelumnya. Ia bisa mengatur hidupnya sendiri, finansial, pekerjaan, dan rumah tangga, tanpa tekanan siapapun. Ia mengambil secangkir teh,
menyesap pelan, dan tersenyum tipis. Ada rasa lega, tapi juga bangga. Selama ini ia berjuang, menahan, dan mempersiapkan diri, dan sekarang hasilnya terlihat nyata. Hidup yang ia kendalikan sendiri, dengan ketenangan dan rasa aman yang sebelumnya sulit dirasakan. Sore hari, Anissa membuka jurnalnya. Ia menuliskan semua pencapaian kecil. Mengelola keuangan, menata rumah, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, menghadapi Raka dengan tenang. Setiap catatan adalah bukti kemandirian dan kekuatan yang ia bangun perlahan. Ini baru permulaan, bisiknya pada diri sendiri. Tapi aku sudah merasa kuat dan stabil. Malamnya, ia menutup jendela, merapikan buku dan dokumen kerja. Cahaya lampu hangat memenuhi apartemen, menciptakan suasana nyaman dan aman. Anissa menarik selimut di sofa, menatap langit-langit, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar menguasai hidupnya sendiri. Tanpa tekanan, tanpa ketakutan, hanya ketegasan dan kemandirian. Di dalam hatinya, rasa lega bercampur kebanggaan. Ia tahu perjalanan masih panjang, tapi malam itu, Anissa benar-benar merasakan kekuatan dan stabilitas yang ia rindukan selama bertahun-tahun. Rumah, pekerjaan, keuangan, dan dirinya sendiri, semua kini berada di tangannya. Ia tertidur dengan perasaan damai, mengetahui bahwa langkah pertama menuju hidup yang bebas dan mandiri sudah ditempuh dengan tegas. Malam itu, Anissa duduk di sofa apartemennya, lampu meja menyorot wajahnya yang lelah tapi tenang. Ia baru saja menyelesaikan laporan kerja dan menata beberapa dokumen keuangan pribadi. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Ibu Dewi muncul di layar. "Anissa, nak, aku ada sesuatu yang ingin Ibu ceritakan." Suara Ibu Dewi terdengar hangat tapi penuh arti. Anissa menegakkan badan, merasa ada getaran tegang di hatinya. "Apa, Bu?" tanyanya pelan, menahan rasa penasaran. Ibu Dewi tersenyum tipis. "Ini tentang sebagian harta yang selama ini kau percayakan padaku. Aku sudah menyiapkan rekening rahasia untukmu. Semuanya aman, nak, dan saldo terakhir yang Ibu chat, 7,4 miliar rupiah." Anissa terdiam. Napasnya tertahan, tangannya gemetar memegang ponsel. 7,4 miliar? Suaranya hampir tidak terdengar. Matanya membesar, campuran antara terkejut, lega, dan tak percaya. "Ya, nak, aku sudah mengatur semuanya diam-diam. Tidak ada yang bisa mengakses tanpa izinmu. Ini untuk memastikan kau tetap memiliki kendali atas sebagian hartamu sendiri, bahkan jika rumah tangga kalian berakhir," jelas Ibu Dewi. Suaranya lembut, tapi penuh ketegasan. Anissa menunduk, menutup mulutnya sebentar, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak menyangka bahwa ibunya telah mengambil langkah begitu besar, diam-diam melindungi masa depannya. "Bu, aku tidak tahu harus berkata apa." terima kasih banyak," bisiknya, suara bergetar. Ibu Dewi mencondongkan tubuh ke depan layar, matanya hangat menatap Anissa. "Nak, ini bukan hanya soal uang, ini tentang kemandirianmu. Aku tahu Raka mulai menuntut kendali penuh, tapi Ibu tidak akan membiarkanmu kehilangan hakmu. Kau harus tetap mandiri dan kuat." Anissa menarik napas panjang, menutup mata sejenak. Semua ketegangan dan kecemasan yang selama ini menghantuinya, kontrol Raka, intimidasi, takut kehilangan kendali, perlahan menghilang. Ada rasa aman yang masuk ke dalam hatinya, sebuah ketenangan yang baru ia rasakan setelah berbulan-bulan berada di bawah tekanan. "Bu, aku merasa lega. Aku merasa aman," kata Anissa, menatap layar ponsel. "Selama ini aku takut kalau aku kehilangan kendali, tapi sekarang aku tahu aku bisa tetap mandiri." Ibu Dewi tersenyum tipis. "Itulah tujuan Ibu, nak. Kau harus selalu ingat, kendali atas hidupmu adalah hakmu sendiri. Tidak ada yang boleh mengambilnya. Ini saldo, tapi yang lebih penting adalah kebebasan dan ketenanganmu. Gunakan dengan bijak, nak, dan jangan biarkan siapapun menguasai hidupmu." Anissa mengangguk, matanya berkaca-kaca. Ia membuka laptopnya, memeriksa nomor rekening yang baru diberikan oleh Ibu Dewi. Benar, semuanya ada di sana. Angka 7,4 miliar terpampang di layar, dan hati Anissa dipenuhi rasa lega yang luar biasa. Ia menyentuh layar, hampir tidak percaya. "Bu, aku tidak bisa membayangkan kalau aku tidak punya ini. Aku merasa bebas," bisiknya lagi. Suaranya hampir pecah oleh emosi. Ibu Dewi menepuk layar seakan menepuk bahu Anissa, tersenyum lembut. "Nak, kau tidak sendiri. Ingat itu. Kau punya ibu,
kau punya diri sendiri, dan sekarang kau punya kebebasan finansial yang aman. Tidak ada yang bisa menggoyahkanmu kalau kau tetap bijak. Anissa menutup laptop, menarik napas panjang, dan menatap langit malam dari jendela apartemennya. Di luar, lampu kota berkelap-kelip, tapi dalam hatinya ada cahaya baru, rasa aman, kekuatan, dan ketenangan. Ia merasa untuk pertama kalinya benar-benar memegang kendali atas masa depannya sendiri, tanpa tekanan siapapun. Ia tersenyum tipis, menaruh tangan di dada, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua strategi, persiapan, dan kesabaran selama ini membuahkan hasil. Ia tidak hanya selamat secara emosional, tapi juga aman secara finansial. Terima kasih, Bu. Aku akan menjaga semua ini dengan baik, bisiknya pelan. Ada rasa syukur yang dalam, bukan hanya untuk uang itu, tapi untuk dukungan, kebijaksanaan, dan perlindungan ibunya. Anissa menutup mata sejenak, merasakan napasnya tenang. Ia tahu bahwa dari titik ini, langkah berikutnya adalah menata hidupnya sendiri, bebas, mandiri, dan kuat. Malam itu, ia tidur dengan perasaan aman yang baru, sadar bahwa kendali atas hidup dan masa depannya kini berada sepenuhnya di tangannya sendiri. Pagi itu, Anissa sedang menata dokumen di ruang kerjanya ketika ponselnya bergetar. Nama Raka muncul di layar, tapi kali ini nada deringnya terasa berbeda, tegang, penuh amarah yang terselubung. Ia menekan tombol angkat, menahan napas. Ada apa, Raka? Tanyanya tenang, suara stabil meski hatinya siaga. Aku baru tahu tentang rekening rahasiamu. Suara Raka terdengar keras, hampir berteriak. 7,4 miliar? Kau menyembunyikan itu dariku. Anissa menghela napas panjang, tetap duduk dengan postur tegak. Raka, semua itu adalah hakku. Aku tidak menyembunyikannya untuk menentangmu. Itu langkah bijak yang Ibu Dewi bantu atur, untuk memastikan aku tetap mandiri. Raka terdiam sebentar, lalu suaranya meninggi lagi. Mandiri? Kau tidak bisa melakukan ini begitu saja. Semua ini seharusnya milik kita berdua. Ia menepuk meja di dekatnya, frustrasi terlihat jelas. Anissa menatap layar, tenang tapi tegas. Raka, kita sudah selesai. Semua hakmu sudah dipenuhi sesuai hukum. Aku tidak menahan apapun yang menjadi hakmu. Apa yang tersisa adalah milikku, dan itu wajar. Aku berhak mengelola hidupku sendiri tanpa tekanan. Ada jeda panjang di sisi lain panggilan. Suara Raka terdengar berat, seperti menahan kemarahan dan frustrasi sekaligus. Aku tidak menyangka. Selama ini, aku kira aku punya kendali penuh. Ternyata aku hanya menumpang hidupmu. Semua yang kulakukan, aku selama ini hanya memanfaatkan kesempatan. Anissa menahan senyum tipis, tapi tetap tegas. Ia tahu momen itu penting. Raka mulai menyadari posisi sebenarnya. Raka, ini bukan soal menang atau kalah. Ini tentang kenyataan. Kau menuntut kontrol, tapi aku punya hak untuk tetap mandiri. Sekarang kau tahu apa yang selama ini terjadi. Kau bisa marah, tapi itu tidak mengubah fakta. Raka menunduk sebentar, menarik napas panjang. Ekspresinya campur antara frustrasi dan kesadaran. Aku salah. Selama ini aku menganggap semuanya mudah, tapi ternyata aku tidak berhak menuntut lebih. Anissa tetap duduk tegak, menatap layar ponsel. Kau harus sadar, Raka. Kau bisa belajar dari pengalaman ini. Tidak ada yang bisa menahanmu kecuali dirimu sendiri. Sama seperti aku. Aku mengambil langkah ini bukan untuk melawanmu, tapi untuk melindungi diriku dan masa depanku. Raka menarik napas lagi, lebih tenang, meski wajahnya masih tegang. Aku mengerti sekarang. Selama ini aku menumpang hidup, dan kau yang berjuang. Kau yang merencanakan semuanya dengan cerdas. Aku tidak pernah menghargai itu. Anissa menatap Raka sejenak, lalu mengangguk perlahan. Sekarang kau tahu, Raka. Jangan ulangi kesalahan itu dengan siapapun lagi. Kau belajar dari pengalaman ini, dan aku melanjutkan hidupku dengan tenang. Aku harap kau bisa melakukan hal yang sama. Raka menutup mulutnya, diam beberapa saat. Ia menunduk, seolah menyesali semua sikapnya selama ini. Aku tidak menyangka. Semua yang kulakukan, aku hanya menumpang. Kau yang benar-benar kuat. Anissa menarik napas panjang, merasa lega. Ia tahu Raka mulai menyadari kenyataan. Dan meski mungkin tidak semua emosi akan hilang, setidaknya kesadaran itu muncul. Aku harap kau bisa memulai hidupmu dengan pemahaman baru, Raka. Dan aku akan melanjutkan hidupku sendiri,
mandiri, kuat, dan tenang. Raka menutup panggilan, dan layar ponsel kembali gelap. Anissa menatap jendela ruang kerjanya. Cahaya pagi masuk lembut, menyorot wajahnya yang tenang. Ada rasa lega, tapi juga bangga. Ia berhasil mempertahankan kemandirian, dan Raka akhirnya menyadari posisinya selama ini. Anissa menegakkan punggungnya, tersenyum tipis. Hatinya stabil, tubuhnya rileks. Selama ini perjuangannya membuahkan hasil. Ia aman secara finansial, emosional, dan sudah menata hidupnya sendiri. Ia tahu bahwa Raka kini mengerti, bahkan jika terlambat, bahwa selama ini ia hanya menumpang hidupnya. Dengan langkah ringan, Anissa membuka laptop, meninjau laporan keuangan pribadi. Angka di layar menegaskan kenyataan. Kemandiriannya tidak bisa digoyahkan. Ia tersenyum tipis, menatap cahaya pagi yang masuk ke ruangan. Hari itu, Anissa merasa benar-benar bebas, tidak hanya dari Raka, tapi dari tekanan, ketakutan, dan ketidakpastian masa lalu. Malamnya, ia duduk di sofa, menyesap teh hangat, dan merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua perjuangan, persiapan, dan kesabaran selama ini membuahkan hasil. Anissa kini berdiri tegas, kuat, dan sepenuhnya menguasai hidupnya sendiri. Pagi itu, Anissa berdiri di dapur apartemennya, menyeduh kopi hangat. Cahaya matahari masuk lembut melalui jendela, menyinari wajahnya yang tenang. Rutinitas sederhana ini, memasak, menata meja, menyiapkan dokumen kerja, memberinya rasa kendali yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Ponselnya berdering, menampilkan nama Raka. Anissa menatapnya sejenak, lalu tersenyum tipis. Ia tidak merasa cemas, hanya siap menghadapi apapun dengan ketenangan. "Halo, Raka," katanya dengan suara stabil. Aku ingin bicara soal masa lalu kita." Suara Raka terdengar ragu-ragu, setengah menahan emosi. Anissa menegakkan badan, meletakkan cangkir kopi, dan menatap layar ponsel. "Raka, aku sudah menyelesaikan semua kewajiban dan hak masing-masing pihak. Aku berharap kau fokus pada hidupmu sendiri, sama seperti aku fokus pada hidupku. Aku tidak berniat membalas dendam atau memicu konflik." Raka terdiam sesaat. Aku masih merasa bersalah, Anissa. Semua yang kulakukan, aku menyesal." Anissa menarik napas panjang, menahan emosinya agar tetap stabil. "Aku menghargai pengakuanmu, Raka. Tapi sekarang fokusku adalah membangun hidupku sendiri, menjaga harga diri, dan memastikan kebahagiaanku. Aku ingin semua keputusan yang kuambil didasarkan pada logika, bukan emosi atau dendam." Raka menunduk, menahan frustrasi dan penyesalan. Aku tidak menyangka kau bisa tetap tegas, tapi tetap dewasa. Kau kuat, Anissa." Anissa tersenyum tipis, menatap jendela sejenak. "Kekuatan bukan tentang membalas, Raka. Kekuatan adalah tentang menjaga integritas, menegakkan hak, dan tetap tenang saat menghadapi tekanan. Aku ingin kau tahu bahwa aku fokus pada kebahagiaan dan keamanan diriku sendiri, termasuk mengelola harta dengan bijak." Raka menarik napas panjang, suaranya lebih lembut. Aku belajar banyak darimu. Selama ini aku menganggap segalanya mudah, tapi ternyata bukan begitu. Kau mengajarkan aku arti kedewasaan, bahkan jika terlambat." Anissa menutup mata sejenak, merasakan campuran lega dan tenang. "Raka, itu bagian dari perjalanan hidup. Aku sudah memilih jalanku. Sekarang aku menjaga diriku sendiri dan masa depanku. Aku ingin tetap mandiri, bahagia, dan tidak tergantung siapapun. Itu yang terpenting." Setelah panggilan berakhir, Anissa menaruh ponsel, menatap ruang apartemennya yang rapi. Suara kota di luar terdengar jauh, dan di dalam, ada keheningan yang menenangkan. Ia duduk di sofa, membuka jurnalnya, dan mulai menulis. "Hari ini aku merasa lebih kuat. Aku bisa menghadapi masa lalu tanpa harus membalas. Aku bisa menjaga harga diri dan tetap tegas. Aku bisa mengelola hartaku sendiri dan membangun hidup yang aman." Setelah menulis beberapa halaman, Anissa memeriksa laporan keuangan pribadinya. Setiap angka tercatat rapi, setiap transaksi tercatat dengan jelas. Ia menutup laptop, menarik napas panjang, dan merasakan stabilitas yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pagi berganti siang. Anissa menyiapkan makan siang, sambil menelpon teman dekatnya untuk berbagi kabar. "Aku merasa lebih mantap sekarang. Aku bisa fokus pada hidupku sendiri, pekerjaan, dan kebahagiaan. Semua sudah aman," katanya sambil tersenyum. Sore harinya,
Anissa berjalan ke taman dekat apartemennya. Angin sepoi-sepoi mengibas rambutnya, dan ia menyadari bahwa langkah-langkah kecil yang ia ambil, mengelola harta, menjaga integritas, menegaskan batasan, memberikan rasa aman dan kebebasan emosional yang belum pernah ia rasakan. Seorang ibu dengan anak kecil tersenyum padanya saat ia duduk di bangku taman. Anissa tersenyum kembali, merasakan kedamaian yang sederhana tapi dalam. Ia menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang menghadapi masa lalu atau menyelesaikan masalah dengan orang lain, tapi tentang menjaga diri sendiri, harga diri, dan kebahagiaan pribadi. Menjelang malam, Anissa kembali ke apartemen, menyalakan lampu hangat, dan menata dokumen kerja. Ia duduk di sofa, menatap langit-langit, menarik napas dalam, dan merasakan ketenangan yang utuh. Semua keputusan yang ia ambil, semua strategi yang ia susun, dan semua langkah yang diambil dengan hati-hati telah membuahkan hasil. Ia merasa mantap dan benar-benar tenang. Ini hidupku, bisiknya pelan. Aku yang memilih jalanku. Aku yang menjaga diriku sendiri. Aku kuat, mandiri, dan bebas. Di sudut hatinya, rasa lega dan bangga bercampur. Tidak ada ketakutan, tidak ada tekanan, hanya ketegasan, kedewasaan, dan rasa aman. Malam itu, Anissa tidur dengan perasaan mantap, mengetahui bahwa harga diri, kemandirian, dan kebahagiaan kini sepenuhnya berada di tangannya sendiri. Sore itu, apartemen Anissa dipenuhi cahaya hangat matahari yang masuk melalui jendela besar. Di dapur, aroma kue kering dan teh hangat menguar, menciptakan suasana nyaman. Anissa menata piring dan cangkir di meja tamu, tampak rapi dan ceria. Ia tersenyum, menunggu tamu istimewanya. Ponselnya berdering. Nama Ibu Dewi muncul di layar. "Bu, kau di jalan?" tanya Anissa, suaranya hangat. "Iya, Nak. Aku sebentar lagi sampai. Aku ingin lihatmu dan ngobrol santai," jawab Ibu Dewi dengan nada lembut, hangat seperti biasa. Beberapa menit kemudian, terdengar ketukan di pintu. Anissa membuka, dan sosok ibunya masuk dengan senyum lebar. "Nak, rumahmu rapi sekali," puji Ibu Dewi sambil menatap sekeliling. Anissa tersenyum sambil mengantarkan ibunya ke sofa. "Terima kasih, Bu. Aku senang kau datang. Aku sudah menyiapkan teh hangat dan kue kesukaanmu." Ibu Dewi duduk, menatap Anissa dengan mata lembut. "Nak, aku bangga padamu. Kau sudah melewati banyak hal dengan tenang dan bijaksana. Aku bisa melihat kau kuat dan mandiri sekarang." Anissa menunduk sebentar, tersenyum malu. "Bu, tanpa dukunganmu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Kau selalu ada, bahkan saat aku sendiri menghadapi semuanya." Ibu Dewi meraih tangan Anissa, menggenggamnya hangat. "Nak, itu tugas ibu. Tapi yang lebih penting adalah kau belajar menjaga dirimu sendiri, menghargai diri sendiri, dan tetap tegas dalam menghadapi tekanan. Kau berhasil melakukannya." Anissa menarik napas panjang, perasaan lega dan hangat meresap ke hatinya. Ia menuangkan teh ke dalam cangkir, menyerahkannya kepada Ibu Dewi. "Bu, sekarang aku merasa bisa menata hidupku sendiri, tapi tetap ingin tetap dekat dengan keluarga. Aku menyadari, meskipun semua masalah datang dari luar, keluarga selalu jadi tempatku kembali." Ibu Dewi tersenyum. "Tepat sekali, Nak. Keluarga adalah tempat kita belajar, bertumbuh, dan menemukan kekuatan. Dan kau sekarang sudah menemukan kekuatanmu sendiri, tapi tetap bisa merasakan hangatnya cinta keluarga." Mereka duduk bersama, menyeruput teh hangat, sementara lampu sore menyorot wajah mereka yang damai. Anissa mulai bercerita tentang rutinitas baru, pekerjaan, dan bagaimana ia mulai menata keuangan serta rumah. Ibu Dewi mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum dan memberikan nasihat ringan yang bijak. "Bu, aku merasa aman sekarang, tidak hanya secara finansial, tapi juga emosional," kata Anissa, menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. "Aku bisa menghadapi Raka, menjaga harga diri, tapi tetap menjaga hubungan keluarga yang hangat." Ibu Dewi meraih tangannya lagi. "Nak, itu adalah hal terpenting. Kau harus selalu merasa aman dalam hidupmu. Tapi jangan lupa membangun ikatan yang hangat dengan orang-orang yang mencintaimu. Aku senang kau menemukan keseimbangan itu." Mereka berbincang lama, tentang hal-hal sederhana, kenangan masa kecil Anissa, makanan favorit, dan rencana liburan singkat. Tawa dan senyum terdengar hangat di apartemen kecil itu. Tidak ada tekanan, tidak ada ketegangan, hanya rasa nyaman, aman, dan penuh kasih. Anissa merasa lega. Semua perjuangan yang ia lewati, semua persiapan,
dan langkah-langkah tegasnya akhirnya membuahkan rasa aman yang nyata. Ia tahu bahwa kemandirian finansial dan emosionalnya kini tidak mengurangi kedekatannya dengan ibu, malah memperkuat ikatan mereka. Bu, aku ingin kita tetap sering bertemu seperti ini. Bukan hanya karena aku butuh bantuan atau nasihatmu, tapi karena aku ingin merasakan hangatnya keluarga, kata Anissa, tersenyum tulus. Ibu Dewi mengangguk, menepuk tangan Anissa pelan. Nak, itu yang ibu harapkan. Kau mandiri, tapi tetap menghargai keluarga. Itulah tanda kedewasaan dan kebijaksanaan. Aku bangga padamu. Malam itu, setelah Ibu Dewi pulang, Anissa duduk di sofa, menatap langit malam dari jendela apartemen. Cahaya lampu kota berkelap-kelip, namun hatinya dipenuhi ketenangan. Ia menyadari bahwa perjuangan rumah tangganya, kemandirian finansial, dan upayanya menjaga harga diri kini berpadu dengan rasa hangat dari keluarga yang selalu mendukung. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan tersenyum tipis. Ada rasa nyaman dan aman yang meresap ke seluruh tubuhnya. Anissa tahu bahwa langkah-langkahnya membuahkan hasil. Hidup mandiri, harga diri terjaga, keuangan aman, dan hubungan keluarga tetap hangat. Semua itu membuatnya siap menghadapi apapun di masa depan dengan tegas, tenang, dan bahagia. Pagi itu, Anissa duduk di depan laptop, layar penuh dengan spreadsheet dan rencana bisnis. Cahaya matahari masuk melalui jendela apartemen, menyorot wajahnya yang penuh fokus. Di depannya, buku catatan berisi strategi investasi dan alokasi modal yang ia susun sendiri. Ponselnya berdering. Nama Ibu Dewi muncul. Bu, aku sedang meninjau rencana usaha baruku, kata Anissa dengan semangat. Iya, Nak. Bagus, aku ingin mendengar semua ide dan strategimu, jawab Ibu Dewi, nada suaranya hangat tapi penasaran. Anissa menarik napas panjang dan mulai menjelaskan. Aku ingin memulai usaha catering sehat. Aku sudah menghitung modal awal, proyeksi pemasukan, dan biaya operasional. Dana yang ibu amankan akan aku gunakan sebagai modal awal, tapi aku akan memastikan semuanya tercatat rapi dan transparan. Tidak ada risiko berlebihan. Ibu Dewi tersenyum. Nak, kau selalu teliti. Itu yang membuat ibu yakin kau bisa sukses. Jangan lupa juga sediakan cadangan dana untuk tak terduga. Sudah, Bu. Aku sudah membuat alokasi 20% untuk dana darurat dan investasi jangka panjang, kata Anissa sambil menunjukkan tabel yang ia buat di laptop. Sisanya akan digunakan untuk pembelian peralatan, promosi, dan operasional awal. Aku ingin usaha ini stabil sejak awal. Ibu Dewi terlihat kagum. Kau tidak hanya memikirkan keuntungan, tapi juga kelangsungan usaha. Itu tanda kemandirian dan kedewasaan finansial. Nak, aku bangga padamu. Anissa tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Semua ini berkat dukunganmu. Tapi sekarang aku ingin membuktikan bahwa aku bisa mengelola sendiri. Setelah menutup panggilan, Anissa mulai menata strategi operasional. Ia menghubungi beberapa supplier bahan makanan organik, memastikan kualitas dan harga sesuai proyeksi. Ia mengatur jadwal produksi, menentukan menu awal, dan menyiapkan sistem pemesanan daring. Semua dilakukan dengan teliti, satu persatu. Siang harinya, seorang teman lama datang untuk membantu menguji produk awal. Anissa memperkenalkan beberapa menu, mencatat setiap masukan dan saran dengan serius. Ini enak, tapi mungkin porsinya bisa sedikit lebih besar, komentar teman itu. Anissa mencatat dengan teliti. Baik, terima kasih. Aku akan menyesuaikan resep dan porsi. Setiap masukan penting untuk memastikan kualitas dan kepuasan pelanggan. Sore harinya, Anissa menerima konfirmasi dari supplier alat masak. Ia mengecek faktur, membandingkan harga, dan memastikan pembayaran dilakukan sesuai perencanaan. Semua transaksi dicatat dengan rapi di spreadsheet. Tidak ada yang terlewat. Ia merasakan kontrol penuh atas setiap detail. Sebuah pengalaman yang membangkitkan semangat dan rasa percaya diri. Malamnya, Anissa duduk di ruang kerja, meninjau rencana pemasaran digital. Ia menyiapkan konten media sosial, strategi promosi, dan jadwal iklan. Setiap langkah diperhitungkan agar dana yang ia gunakan memberi hasil maksimal. Ia tersenyum sambil menatap layar, merasa senang melihat semua perencanaan menjadi nyata. Ia menelpon Ibu Dewi lagi. Bu, semua sudah berjalan. Supplier sudah konfirmasi, tes menu berjalan lancar, dan strategi pemasaran siap diluncurkan minggu depan. Aku merasa optimis, Bu. Ibu Dewi tertawa lembut. Nak, itu kabar yang menyenangkan.
Aku senang kau bisa mulai dengan percaya diri. Ingat, kesuksesan bukan hanya soal uang, tapi juga tentang perencanaan dan konsistensi. Kau sudah menunjukkan semua itu. Anissa menutup telepon dan menatap catatan di depannya. Ada rasa lega, tapi juga semangat membara. Ia tahu langkah berikutnya masih panjang, tapi ia memiliki kendali penuh. Modal aman, strategi jelas, dan visi hidup yang ia pilih sendiri. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap lampu kota yang mulai menyala. Suasana malam yang tenang memberinya energi baru. Ini baru permulaan, bisiknya pelan. Tapi aku siap. Aku bisa, aku mandiri, dan aku akan berhasil. Anissa duduk kembali, menyusun rencana produksi pertama, daftar bahan, dan jadwal promosi. Setiap langkah diperhitungkan, setiap detail dicatat. Ia merasa optimis, bersemangat, dan percaya diri. Perasaan yang belum pernah ia rasakan ketika masih terjebak dalam tekanan rumah tangga sebelumnya. Malam itu, setelah menutup laptop, Anissa menatap langit-langit apartemennya. Hatinya ringan, pikirannya jernih. Ia tahu bahwa proyek ini bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang membuktikan kemandirian, kemampuan mengelola keuangan, dan kekuatan dirinya sendiri. Dengan optimisme yang membara, Anissa menutup mata, siap menghadapi setiap tantangan yang akan datang. Malam itu, Anissa duduk di balkon apartemennya, menatap cahaya kota yang berkilau di kejauhan. Angin sepo-sepo menyingkap rambutnya, sementara pikirannya melayang ke perjalanan panjang yang baru saja ia lalui. Setiap detik sejak perceraian, setiap keputusan yang diambil, dan setiap strategi yang ia susun untuk menjaga kemandirian mulai terlihat jelas sebagai bagian dari proses pertumbuhan dirinya. Ia menarik napas panjang, menutup mata sejenak, dan membiarkan ingatan kenangan itu mengalir. Mulai dari hari-hari awal ketika Raka mulai menunjukkan kontrol berlebihan terhadap keuangan rumah tangga, hingga momen-momen ketika ia menahan diri, tetap sabar, dan mencari jalan untuk melindungi hak serta harga dirinya. Setiap ketegangan, setiap frustrasi yang dirasakan, kini menjadi pelajaran berharga. Kalau aku menuruti kemarahan atau takut, mungkin aku sudah kehilangan kendali, gumamnya dalam hati. Kata-kata itu muncul sebagai refleksi dari semua pengalaman yang telah dilaluinya. Ia tersenyum tipis, sadar bahwa kekuatan sejatinya bukan sekadar pada kemampuan finansial, tapi pada keberanian menghadapi tekanan dan menjaga integritas diri. Anissa menatap langit malam, melihat bintang-bintang yang samar tapi tetap bersinar. Ia mengingat saat-saat awal berpisah, ketika dunia seolah runtuh, dan ia harus memulai hidup baru dari nol. Rasa takut, cemas, dan kesepian pernah menguasai hatinya. Tapi ia belajar bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, melainkan tetap melangkah meski rasa takut itu ada. Dalam hati, ia mengakui bahwa Ibu Dewi memainkan peran penting. Dukungan ibunya bukan hanya soal materi atau bantuan finansial, tapi juga pengingat akan harga diri dan kemandirian. "Bu, aku beruntung memiliki ibu yang selalu percaya padaku," bisiknya pelan, tersenyum hangat. Ibu Dewi tidak hanya menyelamatkan sebagian hartanya, tetapi juga menanamkan keyakinan bahwa Anissa mampu mengelola hidupnya sendiri. Anissa menengok ke dalam apartemen, melihat laptop yang berisi catatan usaha baru, spreadsheet keuangan, dan strategi pemasaran. Semua itu adalah hasil kerja kerasnya sendiri, hasil perencanaan dan keputusan yang ia ambil tanpa tekanan orang lain. Ia tersenyum, merasakan kepuasan yang berbeda, bukan sekadar karena angka di layar, tetapi karena ia tahu ia mampu berdiri sendiri, mengelola hidupnya dengan bijaksana. Ia teringat momen-momen ketika Raka mulai frustrasi mengetahui sebagian hartanya terselamatkan. Alih-alih terpancing emosi, Anissa tetap tegas dan tenang, membuktikan bahwa harga diri dan kemandirian lebih penting daripada menang atau kalah. Pengalaman itu mengajarkannya bahwa kekuatan sejati muncul dari kendali diri, bukan dari pengaruh atau dominasi orang lain. Anissa menekuni jurnalnya, membaca catatan perjalanan emosional dan strategi finansial yang telah ia tulis. Setiap halaman adalah saksi perjuangan, keteguhan, dan kesabaran yang membuahkan hasil nyata. Ia menulis satu kalimat reflektif. Kemandirian bukan hanya soal uang, tapi tentang keberanian mengambil keputusan, menjaga integritas, dan tetap tegar saat dunia menekanmu. Ia menutup jurnal, menarik napas dalam, dan menatap langit malam lagi. Ada rasa damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Semua tekanan masa lalu, ketakutan akan kehilangan kendali, dan frustrasi yang muncul saat menghadapi Raka kini telah berubah menjadi pembelajaran berharga. Anissa merasa lebih matang, lebih bijaksana,
dan lebih kuat secara emosional. Dalam hati, ia menegaskan satu prinsip penting. Kebahagiaan dan harga diri tidak tergantung pada orang lain. Ia menyadari bahwa menjaga diri sendiri, memegang kendali atas hidup dan harta, serta menegakkan keputusan dengan tegas adalah bentuk cinta terbaik pada diri sendiri. Aku belajar banyak dari rasa sakit dan tantangan. Aku tumbuh dari semua itu, bisiknya lembut. Anissa menutup mata sejenak, membiarkan kesadaran itu menyelimuti hatinya. Ia merasakan kekuatan yang stabil, bukan karena ia bebas dari masalah, tapi karena ia mampu menghadapinya dengan bijaksana. Ia tersenyum tipis, menyadari bahwa perjalanan hidupnya, dari rumah tangga yang penuh tekanan hingga kemandirian finansial dan emosional, telah membentuk dirinya menjadi wanita yang lebih kuat. Malam semakin larut, tapi Anissa tetap duduk di balkon, menikmati ketenangan. Ia menatap bintang-bintang, tersenyum, dan merasakan kepastian. Apapun tantangan yang datang, ia kini memiliki fondasi kuat, harga diri, keberanian, dan kemandirian untuk menghadapi hidup dengan tegas dan mantap. Dengan perasaan yang lebih ringan dan jiwa yang lebih tenang, Anissa menarik selimut hangat di pundaknya, menatap kota di bawahnya, dan membiarkan hati meresapi rasa aman dan percaya diri yang baru ditemukan. Ia tahu bahwa dari titik ini, setiap langkahnya adalah miliknya sendiri, penuh kesadaran, pertumbuhan, dan kebijaksanaan. Pagi itu, Anissa membuka jendela apartemennya, membiarkan sinar matahari hangat masuk ke ruang tamu. Udara segar dan aroma kopi yang baru diseduh memenuhi ruangan. Ia menatap sekeliling, apartemen rapi, dokumen usaha tertata, dan suasana damai yang selama ini sulit dirasakannya. Ini adalah hasil dari perjalanan panjang, penuh perjuangan, kesabaran, dan strategi. Ponselnya bergetar. Nama Ibu Dewi muncul di layar. "Bu, kau datang hari ini?" tanya Anissa dengan suara hangat. "Iya, Nak. Aku ingin melihatmu dan ngobrol santai sejenak," jawab Ibu Dewi. Nada suaranya lembut, hangat, penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Anissa tersenyum, membuka pintu, dan menyambut ibunya dengan pelukan hangat. "Selamat datang, Bu. Aku senang kau datang." Ibu Dewi tersenyum, membalas pelukan itu dengan erat. "Nak, aku senang melihatmu begitu tenang dan bahagia. Kau terlihat lebih kuat dan percaya diri." Mereka duduk di sofa, sambil menyeruput teh hangat. Anissa bercerita tentang perkembangan usaha cateringnya, strategi investasi yang ia jalankan, dan pengalaman mengelola keuangan pribadi. Ibu Dewi mendengarkan dengan seksama, sesekali tersenyum dan memberikan komentar bijak. "Bu, aku merasa benar-benar mandiri sekarang. Aku bisa mengatur hidupku, keuangan, dan pekerjaan tanpa harus tergantung siapapun. Aku merasa damai," kata Anissa, menatap wajah ibunya dengan mata berbinar. Ibu Dewi menggenggam tangan Anissa. "Nak, itu yang ibu ingin kau rasakan. Mandiri bukan hanya soal uang, tapi tentang keberanian mengambil keputusan, menjaga harga diri, dan menghadapi hidup dengan tegas. Kau sudah melewati semuanya dengan sangat bijaksana." Anissa menarik napas panjang, tersenyum tipis. Ia merasa lega, puas, dan stabil secara emosional. Semua tekanan masa lalu, semua ketakutan kehilangan kendali, telah berubah menjadi pembelajaran dan kekuatan yang nyata. Sejenak, mereka diam, menikmati ketenangan sore. Angin sepo-sepo masuk melalui jendela, membawa aroma bunga dari taman di bawah apartemen. Anissa menatap jendela, lalu berbalik menatap ibunya. "Bu, selama ini aku banyak belajar. Aku belajar untuk tidak membalas dendam, menjaga harga diri, dan fokus pada kebahagiaan sendiri. Semua ini terasa berbeda ketika kau ada sebagai dukungan, tapi aku juga bisa berdiri sendiri." Ibu Dewi tersenyum hangat. "Nak, itu adalah inti dari kemandirian sejati. Kau bisa menghadapi tantangan, mengelola hidup dan harta, tapi tetap memiliki hati yang damai. Itu yang membuatmu kuat, bukan hanya secara materi, tapi juga secara emosional." Anissa menutup mata sejenak, membiarkan kata-kata ibunya meresap. Ia mengingat semua perjalanan panjang, konflik dengan Raka, tekanan psikologis, proses perceraian, hingga membangun usaha baru. Setiap langkah membentuknya menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih tenang, dan lebih percaya diri. "Bu, aku merasa puas dengan hidupku sekarang," bisik Anissa pelan. "Aku tahu aku bisa menghadapi apapun yang datang. Aku bisa menjaga diriku sendiri, sekaligus menghargai orang-orang yang peduli padaku." Ibu Dewi mengangguk, menepuk tangan Anissa lembut.
Nak, itulah yang ibu harapkan. Kau telah belajar dari semua pengalaman dan tumbuh menjadi wanita yang kuat, bijaksana, dan mandiri. Itulah kemenangan sejati, bukan sekadar harta atau kebebasan, tapi kedamaian hati dan kemampuan berdiri sendiri. Anissa tersenyum tipis, menatap cangkir teh yang dipegangnya. Ia menyesap perlahan, merasakan aroma hangat yang menenangkan. Semua rasa takut, cemas, dan frustrasi telah digantikan oleh rasa aman, bangga, dan damai. Seusai itu, mereka berdua berjalan ke balkon, menikmati pemandangan kota yang tenang. Lampu-lampu kota mulai menyala, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Anissa merasakan angin yang menyejukkan wajahnya, seolah membisikkan bahwa setiap perjuangan yang ia lakukan telah membuahkan hasil. Bu, aku siap menghadapi masa depan dengan tenang dan bijaksana, kata Anissa sambil tersenyum. Aku tahu hidup tidak selalu mudah, tapi aku punya kemandirian, harga diri, dan dukungan keluarga. Aku bisa menjaga semuanya dengan bijak. Ibu Dewi tersenyum, menepuk bahu Anissa. Nak, itu adalah hadiah terbesar dari pengalamanmu. Kau sudah membuktikan bahwa kekuatan sejati ada pada dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa mengambilnya, selama kau tetap tegas dan bijaksana. Malam itu, setelah Ibu Dewi pulang, Anissa duduk di sofa, menatap langit malam dari balkon. Cahaya bintang berkelap-kelip di atasnya, dan ia tersenyum dalam hati. Ia merasa puas, bukan karena kemenangan materi atau bisnis, tapi karena ia benar-benar mandiri, damai, dan bahagia. Ia menutup mata sejenak, menarik napas dalam, dan merasakan ketenangan yang mengisi seluruh tubuhnya. Semua perjuangan, keputusan tegas, dan langkah mandiri selama ini membuahkan hasil. Hidup yang ia kendalikan sepenuhnya, harga diri yang terjaga, dan hati yang tenang. Ini hidupku, bisiknya. Aku mandiri, aku kuat, aku bahagia. Aku siap menghadapi apapun, dengan kepala tegak dan hati damai. Lampu apartemen yang hangat, aroma teh yang menenangkan, dan keheningan malam membuat Anissa benar-benar merasakan kedamaian. Malam itu, ia tidur dengan perasaan puas dan tenang, mengetahui bahwa semua perjalanan panjangnya telah membentuknya menjadi wanita yang mandiri, bijaksana, dan bahagia